Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku semua, siswa kelas 6A yang sekarang sedang mengikuti program pembelajaran jarak jauh dari rumah. Kali ini hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020, seperti yang tertera pada jadwal pelajaran, kalian akan mengeksplor lebih jauh untuk mata pelajaran matematika, bahasa Sunda, dan bahasa Cirebon. Ya, walaupun masih ada 12 partisipan yang sudah masuk, Ibu harapkan yang lainnya untuk segera bisa join, karena paparan materi segera akan Ibu mulai. Oke, sebelumnya Ibu sharekan dulu untuk PPT-nya ya. Oke, sudah tampak ya Nak ya? Sudah tampak ya? Sudah. Oke, terima kasih. Ya. Oke, Ibu perbesar di layarnya. Ya. Oke, kita masih di judul pembelajaran jarak jauh PJJ SDN Kalijaga Permai atau SDN Kalper Sinau Online untuk matematika dengan materi operasi hitung campuran, yaitu memahami operasi hitung perkalian dan pembagian pada bilangan cacah. Jadi, untuk pertemuan kali ini adalah melanjutkan dari apa yang sudah Ibu jelaskan di minggu kemarin ya Nak ya. Yaitu untuk matematika. Masih ingatkah untuk di minggu kemarin kita udah sampai di penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah ya. Sehingga pada pertemuan kali ini materinya Ibu lanjutkan yaitu di memahami operasi hitung perkalian dan pembagian pada bilangan cacah. Ya. Jadi masih tentang operasi hitung campuran, campuran antara perkalian dan pembagian, khusus pada bilangan cacah. Oke, Ibu lanjutkan penjelasannya. Seperti biasa kita awali dengan bismillah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini itu akan mudah kalian serap dan menjadi pengetahuan baik buat kalian. Ya, anak-anakku semua, silakan bagi yang belum gabung untuk segera, ya, karena Ibu sudah berlangsung nih paparannya. Ya, oke. Tentunya kalian masih ingat ya untuk soal latihan yang sudah Ibu berikan pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang operasi campuran, operasi hitung campuran pada penjumlahan dan pengurangan. Contohnya pada soal nomor 1 di minggu lalu. Coba cek jawaban kalian ya. Di sini ada 108 ditambah 132 dikurangi 134. Ya. Nah, bagaimana mengerjakannya? Nah, untuk mengerjakannya, kemarin Ibu udah sampaikan apabila kalian mendapatkan operasi hitung yang setara seperti ini, silakan kalian kelompokkan dulu dengan operasi kuantitatifnya ya. Jadi menggunakan tanda dalam kurung. Kelihatan anak-anak? Kelihatan sayang? Kelihatan, Bu. Iya, alhamdulillah. Jadi kita kerjakan dulu yang operasi penjumlahan. 108 ditambah dengan 132. 32. Ya, betul. Jumlahnya berapa sayang? Hasilnya 108 ditambah dengan 132. 140, Bu. Good, baik. Hasilnya 140. Nah, setelah 140 didapat, baru kalian kurangi dengan 134. Sehingga hasilnya berapa di sini? 106, Bu. Jawaban kalian yang kemarin betul ya?
106. Oke, betul. Berarti sudah paham. Begitupun juga dengan yang kunci kemarin ya, yaitu soal nomor 2 hasilnya. Apabila mendapatkan panjang seperti ini, langkah yang harus kalian lakukan, silakan kelompokkan angka atau bilangan penjumlahan yang menggunakan operasi penjumlahan dulu atau yang sama dulu. Nah, contohnya pada nomor 2, ya. 2. Nah, itu contohnya seperti itu. Silakan kalian perhatikan dulu. Ini adalah kunci jawaban atau jawaban dari soal matematika yang sudah Ibu berikan pada pertemuan yang sebelumnya. Oke ya, jadi kalian silakan cek apakah pekerjaan saya yang Kamis kemarin, tanggal 6 Agustus itu benar atau enggak ya. Ini bisa kalian cek melalui kunci jawaban share di PPT kali ini atau di kegiatan Zoom kali ini. Oke anak-anakku, itu Ibu ingatkan kembali untuk yang sudah kita pelajari. Jadi apa yang sudah kita pelajari jangan sampai kalian hilang atau lupa ya, seperti itu. Oke, sekarang Ibu lanjutkan kembali penjelasannya, yaitu dengan soal yang berikutnya. Nah, untuk kali ini Ibu akan mengajak kalian untuk mengeksplorasi bagaimana penempatan atau konsep perkalian di dalam bilangan caca. Coba amati sama-sama ya di sini. Perkalian pada bilangan caca itu berlaku konsep penjumlahan berulang-ulang dari bilangan caca yang dikalikan. Oke. Ibu beri contoh misalkan ini. Waktu di kelas 2 atau di kelas sebelumnya, kalian kalau diajarin perkalian itu adalah 2 dikali 3. Berarti 2 tambah 2 tambah 2. Iya, masih ingat ya di kelas sebelumnya ya, Nak ya? Waktu diajari pertama kali tentang perkalian. Oke. Nah, bagaimana kalau dibalik 3 dikali 2? 3 di 6. Iya, artinya 3 ditambah 3. Ya, seperti itu. Nah, bisa melihat perbedaannya ya. Jadi angka yang di depan ini menentukan kalau 2 dikali 3 berarti 2-nya ada 3 kali. Nah, tinggal dijumlahkan. Lain kalau 3 dikali 2 berarti 3-nya yang jumlahnya 2. Ada 3 ditambah 3. Coba perhatikan hasilnya. Antara 2 dikali 3 dengan 3 dikali 2, itu bagaimana hasilnya? Nah? Hasil dari 2 dikali 3 dengan 3 dikali 2, hasilnya apakah sama? Sama. Good. Artinya, perhatikan. Pada operasi perkalian bilangan caca itu berlaku sifat identitas, pengelompokan, pertukaran, dan distribusi. Ya, yang seperti apa itu? Coba kalian perhatikan di sini. Ya, ada gambaran pakai gambar ya, waktu di kelas 2-nya. Misalkan di sini 2 itu diwakili dengan bebek, jumlahnya 2, beri warna kuning. Dikalikan 3, yaitu bebek berwarna biru, ya, dikali 3. Sehingga logikanya 2 bebek itu dikalikan sebanyak 3 kali, sehingga 2 ditambah 2 ditambah 2. Hasilnya 6. Ya, bagaimana kalau dibalik? Ya udah tinggal ini. Ya, warna kuning yang bebek 3 ini hanya 2 kali, sehingga 3 ditambah 3. Hasilnya sama 6. Ya.
Bisa dipahami? Oke. Jadi kalau Ibu bertanya, ya, kalau Ibu bertanya 4 dikali 3 dengan 3 dikali 4 itu hasilnya berapa, Nak? Sama enggak? 12, Bu. Sama. 12, Bu. Sama, good, good. Ya, hal itu harus kalian pahami sebagai konsep yang nggak boleh kalian lupa. Jadi jangan bingung kalau 3 dikali 4 ya sama dengan 4 dikali 3. Oke ya. Sekarang Ibu lanjutkan penjelasannya. Ya, sekarang coba kita diskusikan soal yang sudah Ibu siapkan di sini. Yang pertama di sini ada 24 dikali 3. Oke, coba hitung cepat ya. Kalian. 133. 133. Siapa tuh yang jawab cepat sekali? Pintar sekali. Rafael ya. Rafael itu suaranya Ibu kenal. Luar biasa. Bagaimana dengan 64 dibagi 4? 9. 9. Berarti kalau 9 dikali 4, 9 dikali 4. Coba cek. 9 dikali 4. Benar nggak 64? Betul. Iya, gitu. Betul? Betul? Itu Ayo, coba perhatikan. 9 dikali 4, 18 dengan 18. Betul enggak? Hasilnya 64. Salah. Jadi 64 dibagi 4 berapa sayang? Ayo, dihitung. Di situ. 11 kayaknya, Bu. Ya? 11. Kok kayaknya 16, Bu. iya 16. betul. Hasilnya 16. Mau ngecek? Ya udah, tinggal 16 dikali 4. Hasilnya berapa? Hasilnya 64. Ya. Oke, bisa dipahami? Bisa dipahami ya. Jadi kalau 24 kali 3 itu 24 ditambah 24 ditambah 24. Hasilnya berapa tuh? 20 ada 3 aja 60. 4 ada 3 itu 12. Berarti berapa tuh? 60 ditambah 12. 72. Kan gitu ya? Good. Pintar. Bagaimana dengan kalau ini sudah Ibu campur nih? Ada 128 dibagi 16. 128 ya dibagi 16. Nah, kan ada pembagian dan ada perkalian. Kita kelompokkan dulu. Ya, kita kerjakan yang pembagian dulu. Kenapa? Yang di depan. Kenapa, Bu, yang di depan? Karena perkalian dan pembagian di sini atau pembagian dan perkalian di sini ini kedudukannya setara. Jadi yang kita kerjakan itu yang di depan dulu, ya. Yang bagian depan dulu. Kita beri tanda kurung tutup, kurung buka dan kurung tutup itu untuk mengelompokkan. Yang dikerjakannya yang itu dulu, gitu ya. Seperti itu. Ya. Oke, bisa dipahami? Bisa dipahami? Baru. Berapa tuh hasilnya? 128 dibagi 16. Coba siapa yang tahu? 8, Bu. 8. Baru dikali 2. Hasilnya berapa? 16. 16. Good. Luar biasa. Berarti bisa dipahami ya. Sekarang Ibu lanjutkan untuk soal yang kedua. Apabila kalian menemukan soal cerita seperti ini. Budian mempunyai 6 anak. Masing-masing akan dibelikan 2 pensil dan 3 buku. Ya, 2 pensil dan 3 buku.
Berapa jumlah keseluruhan barang yang akan dibeli Budian? Berarti kalau ditulisnya menjadi kalimat matematiknya itu seperti apa? Soal cerita ini kalau dituliskan dalam bentuk di dalam bentuk kalimat matematika adalah 6 dikali 2 ditambah 3. Ditambah 6 dikali 2 ditambah 3. Coba yang dikerjakan yang mana dulu? Yang mana dulu? Mana yang dikerjakan? No, yang dikerjakan yang mana dulu? 6 ditambah dikali 2. 6 kali 2, Bu. 6 dikali 2, Bu. Dikali 2, Baru Bu. cuma 3 buku. Oke. Coba perhatikan kembali ya. Budian mempunyai 6 anak. Masing-masing akan dibelikan 2 pensil dan 3 buku. Jadi 6 anak itu mau dibeli 2 pensil dan 3 buku. 2 pensil dan 3 buku. Ya, coba kalau Ibu balik. 2 ditambah 3 dikali 6. Mana yang kita kelompokkan kerjakan dulu? 2 dikali 3 ditambah 3 dulu. Ya. 2 ditambah 3, hasilnya berapa? 2 ditambah 3. Hasilnya berapa? 5. Dadah. 5. 5. Baru dikalikan 6. 6. Ya, jadi hasilnya berapa? Hasilnya 30. Good. Jadi berapa jumlah barang yang akan dibeli Budian? Seluruhnya ada berapa? 30 barang. 30 barang, betul. Dari 30 barang itu 30 berapa barang. pensil coba? Berapa pensil coba? 12 pensil 12. dan 18 buku. 12 ditambah 18 buku. 12 ditambah 20. Good, luar biasa. Berarti udah bisa paham ya. Sekarang soal yang ketiga. Pak Abu mempunyai uang 100.000 akan dibagi rata kepada keponakannya. Jika setiap keponakannya mendapat uang 12.500, berapa jumlah keponakan Pak Abu? Ya, berarti 100.000. Good. Ya, udah lah. Ada coba. Ada berapa orang tuh yang jawab? Yang jawab 8 Bu. 8 Bu. 8 orang, Iya, luar 8. biasa. Ponakannya Pak Abu, Bu. Keponakannya Pak Keponakan Pak Abu ada 8, 8 Bu. orang. Kalau jumlah keponakannya Pak Abunya hanya 4 ya, Nak. Hanya 4. Kira-kira uang yang hanya dibagi oleh Pak Abu hanya berapa? Kalau 50.000. 50 ribuan. Luar biasa. 50. Sekarang Ibu nanya. 50. Ya, sekarang Ibu nanya. Coba dengarkan. Berarti matematika itu sulit atau tidak? Gampang, Bu. Nggak terlalu Iya, luar biasa. Matematika itu tidak sulit ya, tidak sulit asal kalian meyakininya. Matematika it's easy ya, gitu ya. Jadi nanti beneran gampang ya kalau kalian biasa berprinsip Belajar. itu. Ya, apalagi didukung dengan kita belajar. Oke. Masih ada yang baru gabung. Oke. Sekarang Ibu lanjutkan. Silakan, soal ini ada 10 soal dan soal yang berbentuk kalimat matematika. Kalau yang gini namanya kalimat matematika. Dan ada juga yang berbentuk soal cerita. Di sini ya.
Nah, silakan kalian kerjakan di jurnal. Ya, jadi ada 12 soal untuk pertemuan kali ini yang harus kalian kerjakan dan dikerjakannya, ditulisnya di jurnal kah? Di jurnal. Untuk lebih jelasnya, ini kalian bisa lihat di sini. Ya, soalnya itu ada 10 soal ditambah dengan soal urean ini. Ya, oke. Nanti Ibu langsung posting untuk PPT-nya di grup. Jadi soalnya bisa kalian nanti lihat di grup ya. Ada 12 soal. Oke, itu yang bisa Ibu sampaikan untuk pertemuan kali ini. Ya, Ibu beri bendera apa nih? Oke. Bendera merah putih. Kenapa Ibu beri bendera ini? Iya, karena kita berada di bulan Agustus. Jadi semangat kemerdekaan Indonesia, benderanya harus tetap berkibar. Harus tetap ada. Dan siapa yang membuat bendera Indonesia tetap berkibar dan hebat adalah kalian semua. Jadi walaupun kalian posisinya belajar dari rumah, ilmu kalian harus tetap bertambah, harus tetap berlatih, harus tetap mau berkonsultasi supaya kalian mendapatkan banyak sekali pengetahuan walaupun tidak harus keluar rumah karena kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Ya, terakhirnya Ibu selalu tak lupa selalu mengingatkan kalian jangan lupa ya selalu bersyukur kepada Allah supaya kita senantiasa selalu dalam keadaan sehat, ya, tidak kurang satu apapun, bisa selalu bertambah pengetahuannya dan menjalani aktivitas dengan baik. Perbaiki kalian, selalu berusaha menjadi lebih baik dari hari ke hari. Ibu akhiri untuk share-nya ya. Nah, Ibu ucapkan terima kasih dan merdeka. Ya, Ibu stop dulu share PPT-nya. Ya, kembali lagi ke tampilan Zoom-nya. Itu tadi anak-anak untuk kalian pada hari ini. Mudah-mudahan bisa kalian pahami. Novana angkat itunya merdeka ya, gitu tuh ya. Merdeka anak-anak ya, itu tuh ya. Terakhir kita ada di tema. Kita ada di tema persatuan dalam perbedaan. Hari ini siapa yang punya pantun yang buat sesuai dengan tema? Ibu kemarin mencontohkan pantun ya. Pantunnya itu berbunyi makan gorengan buah sukun. Ya. Penjualnya bernama Aan. Ya. Mari utamakan hidup rukun walaupun dalam keadaan perbedaan. Ya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.